Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang mail merge yang ada di Microsoft Office. Dalam hal ini nanti saya akan mengimplementasikan menggunakan Microsoft Office khususnya di Microsoft Word yang versi 2016. Sebelumnya untuk materi yang nantinya akan saya bahas untuk materi hari ini, yang pertama saya akan bahas tentang konsep dari mail merge itu sendiri apa. Berikutnya nanti saya akan mempraktekkan mail merge menggunakan Microsoft Word versi 2016. Oke, untuk konsep dari mail merge ini sendiri merupakan alat yang berguna yang memungkinkan untuk menghasilkan beberapa surat atau contohnya nanti bisa label atau amplop contohnya atau teks nama dan yang lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database atau spreadsheet. Jadi nanti kita punya data contohnya di database atau daftar atau nanti dalam bentuk spreadsheet yang sudah kita buat, baru nanti akan kita gunakan data-data tersebut menggunakan Microsoft Word-nya. Oke, ketika memanfaatkan mail merge diperlukan dokumen Microsoft Word. Bisa mulai dengan yang sudah ada atau membuat yang baru dan daftar penerima yang biasanya sebuah workbook Excel biasanya. Jadi konsep dari mail merge di sini kebanyakan nanti digunakan untuk membuat contohnya yang paling simpel membuat undangan contohnya membuat undangan selanjutnya kan ada penerimanya. Nama penerimanya beda-beda gitu. Nama penerima selanjutnya alamatnya beda-beda. Nah, inilah yang nantinya akan kita buat agar nanti kita tidak membuat undangan yang berulang-ulang. Dalam artian cukup kita membuat satu undangan saja, yang membedakan adalah nama si penerima contohnya dan alamatnya atau contohnya nama penerima dan jabatan. Ini yang nantinya akan kita bahas. Oke. Selanjutnya menggunakan mail merge di Microsoft Word versi 2016 kurang lebih tahapannya seperti ini. Nanti di tab My Link, klik perintah Start Mail Merge dan pilih step by step Mail Merge Wizard dari menu drop down. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, baru selanjutnya nanti langkah berikutnya pilih letter untuk membuat mail merge. Selanjutnya klik Next Starting Document. Oke, untuk tampilan seperti ini nanti kita pilih letter. Selanjutnya langkah ketiga, pilih use the current document. Anggaplah kita sudah punya suratnya yang nantinya akan kita buat, berarti data tersebut yang nantinya akan kita gunakan, surat tersebut yang nantinya akan kita gunakan. Baru selanjutnya kita pilih recipients-nya atau data-datanya. Oke, di sini nanti ada tiga recipients yang nantinya bisa kita buat. Yang pertama, kalau kita sudah punya datanya, kita bisa menggunakan data yang sudah ada, atau kalau seumpamanya kita punya di kontak di Outlook, ini bisa kita gunakan. Tapi kalau seumpamanya kita nggak punya, kita klik yang tab New List-nya. Baru selanjutnya klik Create. Baru selanjutnya akan muncul seperti ini default-nya. Karena datanya sudah ada, default-nya seperti ini, sudah terisi, kita hapus. Pilih Customize Column. Selanjutnya tinggal kita hapus field yang sudah ada. Jadi data-data yang sudah ada kita hapus, baru kita masukkan data-data yang akan kita buat. Contoh saya cuma akan membuat 2 nama dan jabatan saja. Oke, baru nanti ke langkah berikutnya kita input data-datanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Langsung saja saya akan mempraktekkan untuk tahapannya. Saya punya satu surat. Intinya yang harus kita punya adalah yang pertama adalah surat yang nantinya atau dokumen yang nantinya akan kita buat. Contoh saya punya surat undangan seperti ini untuk Karang Taruna RT 12 RW 5 Kelurahan Sunter Agung. Oke, di sini ada undangan rapat untuk pengurus atau untuk untuk pengurus yang ada di Karang Taruna. Oke. Kurang lebih nanti suratnya seperti ini. Akan saya kirimkan ke anggota, akan saya kirimkan contohnya ke pengurus untuk rapat anggota terlebih dahulu. Selanjutnya yang membedakan adalah nama dan nama pengurus atau nama anggota dan jabatannya. Oke, di sini saya punya data-data tentang nama dan jabatan kurang lebih seperti ini. Anggaplah ada 6 di sini yang nantinya akan saya gunakan untuk data-datanya. Seperti apa tahapannya? Langsung saja kita praktekkan menggunakan Microsoft Word-nya. Oke, langkah yang pertama kita siapkan suratnya, baru selanjutnya
nanti kita pilih mailing, yang ini nih, pilih mailing. Selanjutnya ada start mail match, klik start mail match. Selanjutnya pilih step by step mail match wizard. Selanjutnya nanti di sebelah kanan akan muncul nih, select document type. Saya akan menggunakan mail merge di sini untuk pembuatan surat. Berarti pilih yang letter. Selanjutnya kita klik untuk starting dokumennya. Baru selanjutnya kita klik next, tahap berikutnya next starting dokumen. Nah, di sini kita pilih dokumen yang kita gunakan. Maksud di sini adalah kita akan menggunakan dokumen ini loh yang nantinya akan saya gunakan. Oke, jadi suratnya sudah kita sediakan, baru selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Tinggal kita masuk ke tahap berikutnya untuk menentukan data-datanya atau penerima dari si surat itu sendiri. Pilih yang select recipient. Oke, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya, tahap ketiga. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, use an existing list. Jadi yang pertama di sini kita sudah punya datanya, atau contohnya kita punya kontak kalau kita menggunakan Microsoft Outlook namanya. Selanjutnya yang terakhir, tab new list. Kalau semuanya kita akan membuat daftar baru. Oke, saya akan membuat daftar baru karena memang saya tidak punya datanya. Selanjutnya pilih create. Oke, pilih create. Selanjutnya nanti akan muncul nih, new address list. Nah, ini sebenarnya data-datanya sudah ada. Data-datanya sudah ada, cuman data di sini kan tidak sesuai. Coba saya klik custom column, di sini kan ada data yang cuma tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Yang saya inginkan hanya nama dan jabatan saja. Kita bisa hapus, delete, klik yes, delete, yes, delete, yes. Semuanya kita hapus. Ini default dari Microsoft Word-nya. Nanti saya akan buat sendiri sesuai dengan yang saya butuhkan. Oke, kita hapus semuanya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik baru, add, namanya apa? Anggota contohnya. Atau contohnya nama, saya buat dengan nama-nama. Oke, selanjutnya yang kedua, saya buat namanya adalah jabatan. Oke, selanjutnya klik OK. Baru selanjutnya setelah kita klik OK, baru nanti tinggal kita isi data-datanya. Kita isi data-datanya, kita klik OK, nanti akan muncul address list-nya. Kita isi data-datanya, contohnya yang pertama saya akan kirim ke ketua, Wahyu Budi Santoso, jabatannya ketua contohnya. Selanjutnya jika ingin menambah data baru, new entry, berikutnya Andi Hafiz contohnya. Andi Hafiz, anggaplah di sini wakil ketua. Oke, selanjutnya new entry Andi Hafiz. Oke, yang ketiga contohnya Dimas Anugrah atau Rio Pranata. Contohnya sekretaris. Oke, selanjutnya yang keempat Dimas Anugrah. Ini wakil sekretaris contohnya. Sekretaris. Berikutnya tambah baru Aditya Putra contohnya. Bendahara. Oke, selanjutnya satu lagi untuk wakil bendahara Umar Wirahadi. Contohnya Umar Wirahadi, wakil bendahara. Oke, baru selanjutnya kalau kita sudah isi semuanya, tinggal klik OK. Klik OK. Nanti dia akan minta penyimpanan. Contoh, saya simpan di sini contohnya. Saya simpan di di data. Oke, saya simpan semuanya contohnya di data di
Di sini anggaplah saya di sini. Saya simpan di sini contohnya. Oke, data undangan contohnya. Data undangan. Baru selanjutnya tinggal kita save. Nah, ini kurang lebih data-datanya sudah ada semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Baru selanjutnya klik OK. Oke, ini belum berubah nih. Belum berubah, tampilannya belum berubah sesuai yang kita inginkan. Langkah berikutnya kita atur data-data yang tadi mau ditaruh di mana. Akan saya taruh di sini. Untuk yang nama pertama kali, pilih yang insert mail merge, masih di tab mailing, selanjutnya insert mail merge. Di sini nanti akan muncul field feed-nya, itu nama. Oke, contohnya saya warnain merah deh, biar gampang. Saya warnain merah, ini nanti yang akan tampil. Selanjutnya satunya lagi jabatan. Jabatan sama di mailing, insert mail merge jabatan. Oke. Saya merahin, nanti ngaruhnya di mana gitu. Agar nanti gampang untuk melihatnya. Baru selanjutnya saya simpan. Sambil saya simpan, langkah berikutnya jika ingin melihat hasilnya, ingin melihat hasil dari mail merge yang sudah kita buat, kita bisa klik preview result. Klik preview result, ini yang pertama. Wahyu Budi Santoso ketua. Selanjutnya untuk melihat data-data berikutnya, ini kan masih tahap page 1 nih. Kita bisa klik ini nih. Ada data kedua, namanya kan berbeda nih. Andi Hafiz, langkah ketiga Rio Franata, keempat Dimas Anugrah, kelima Aditya Putra, keenam contohnya Umar Wirahadi. Ini kurang lebih untuk penjabaran atau pembahasan kalau kita ingin membuat yang namanya mail merge di Microsoft Word. Tentunya yang harus kita buat adalah yang pertama kita harus punya data suratnya contohnya kalau kita ingin membuat surat undangan. Yang kedua data-data recipients-nya yang nantinya akan kita kirimkan undangan tersebut. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan ini tentang mail merge. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.